Selamat malam dan salam sejahtera selalu seluruh segenap staf dan karyawan Wahyu Agung yang ada di Surabaya, Semarang, dan di Jakarta, seluruh staf Baja Indoraya yang ada di Margomulyo dan di Indrapura. Terima kasih atas kehadirannya yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai. Seluruh staf dan karyawan Baja Indoraya dan Wahyu Agung yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa mengadakan acara rutinitas tahunan yang sudah kesekian kalinya diadakan oleh Wahyu Agung Group. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di suasana ini. Ini kok kayaknya loyo semua. Man, kamu sudah dikontrak sama Anu belum? Belum ya? Untuk itu kuda lumping ya? Ya. Untuk panitia tour and travelnya mana? Tour and travelnya? Ya. Ini ya? Oh ya. Yang pertama, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di suasana malam ini. Baik evaluasi, reward, dan kritik, dan masukan, dan beberapa hal. Yang pertama, untuk tahun 2020 ini, tahun 2020 ini kesejahteraan, nanti per 1 Maret ini gaji untuk Wahyu Agung akan saya naikkan kembali. Jadi gaji itu nanti progresif. Nanti Bu Wahyu juga sudah tak bisi tadi malam, Bu, sama nanti Baja Indoraya juga harus dinaikkan. Kalau kemarin sudah dinaikkan ya sudah berarti. Tapi yang jelas kemarin yang sudah kita naikkan yang baru nganten anyar. Siapa yang baru nganten anyar? Berdiri. Surip, Mbak Surip. Nah, karena di bucu tadi saya naikkan. Jadi gaji itu nanti akan saya naikkan minimal 500.000 untuk Wahyu Agung. Kalau Baju Indoraya nanti Ibu Wahyu. Karena apa? Karena dodolan ini pagi ini saya 100-200. Jadi Bu Wahyu yang akan memberikan menganalisa dan mengawal. Tapi yang jelas tetap saya perintahkan untuk naikkan karena kebutuhan hidup banyak. Tapi yang jelas gaji yang kami berikan itu nanti sudah neto karena BPJS dan lain-lain sudah kita tanggung dari kantor. Itu yang pertama. Untuk yang kedua gaji yang dinas luar pulau itu akan saya naik. Selama dia dinas di luar pulau, Bayu Sano Bayu setiap 1 bulan terus pisah dengan bojone. Mana istrinya? Ya, tapi setia kok Bayu ini ya. Ya yuk, kamu sekarang ini sudah bisa di welcome di stilmu, unggah-ungguhmu, dan tipemu sudah banyak yang terkesan sama kamu ya. Pertahankan yuk ya. Nggak perlu arogansi. Bu, ini yang berdiri ini duduk, Bu. Oh, anaknya rewel ya. Tak gendongnya aja namanya rewel nanti. Ya. Jadi nanti untuk yang kedua, untuk yang di luar pulau, nanti kayak Roro itu ya, Bro, sana kamu nanti harus kamu naikkan, Bro, nanti ya. Gajimu nanti di luar intensif dan bonus untuk yang di luar pulau ini, karena yang di luar pulau itu banyak yang nggak mau, padahal tahun ini banyak yang di luar pulau ini. Jadi untuk gajinya saya naikkan khusus selama mereka yang bersangkutan ini di luar pulau, tak tambah 60% dari gaji pokok. Katakanlah kalau 10 juta ya 6 juta. Dan lembur dan sebagainya dihitung di lokasi proyek atau di lokasi kegiatan. Jadi tolong dicatat bagian accounting, terutama si Wulan sama Yani yang di Surabaya, yang di Jakarta Pipit ya. Jadi tak naikkan 60% selama dinas di luar pulau. Terus ada bonus ketika nanti ada keuntungan.
Kalau rugi kayak yang ini ternyata yang disorong rugi besar, ya tidak ada. Tapi konsekuensinya apa? Saya juga lebih protektif. Ya, lebih protektif dan lebih high maksimal pengawasan. Jadi segala absen, segala pembelian dan semuanya harus terconnecting dengan saya. Ya, untuk mengajari bahwa itu nanti untuk yang lebih baik. Jadi segala pembiayaan, segala absensi kemarin sudah tak adopsi absensi online by ICE absensi, segala hal yang sifatnya ini semua bukan karena tidak percaya, bukan, tapi ini untuk menghindari hal-hal yang mencakup dosa. Karena Anda semua, sampean semua itu kerja ikut sama saya, yang harus kita dapatkan gaji halal. Karena kalau gaji halal itu enak dimakan, untuk anak istri juga nyaman. Tapi kalau hal yang sifatnya nggak benar, dan saya juga mengajari yang baik, jangan sampai sekali-kali di sana memang peluangnya sangat tinggi. Kemarin saya baru tak eksekusi satu, sudah sepuh tak eksekusi lagi. Jadi mungkin semua sudah tahu, tapi yang jelas ini uang yang enggak halal, uang yang enggak baik. Masuk yang pertama kamu dosa sama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dosa sama saya dan dosa sama keluargamu. Ya, memang sekarang enggak kelihatan, tapi sekecil pun kamu akan kelihatan, akan terlihat di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kan sekarang ini kemarin dari pemerintah Madinah atau Arab Saudi mengeluarkan barang untuk sementara umroh ini dihentikan, tapi untuk sementara. Tapi yang jelas kita tetap upayakan berangkat. Kalau diberangkatkan semua kita nggak ada orang. Jadi untuk yang berangkat umroh tahun ini mulai dari bacain Wahyakum dulu. Mulai Wahyakum yang berangkat umroh Sutrisno sama istrinya maju ke depan. Terus Om Haji oke. Nah, Pak Santo maju ke depan sama istri. Iya, Pak Santo. Terus yang dari Jakarta yang berangkat umroh Pipit. Terus Siti sama suaminya Andri. Kurang berapa ini? 1, 2, 6, 7, 8. Itu yang aku yang mau cek tidak ya? Tak mongin nanti. Untuk dari Baca Indoraya sudah haji tapi belum haji namanya. Jafar Son Haji. Maju ke depan sama istrinya. Terus yang ke 9, 10 saudara saya dari Pak D saya yang kebetulan juga membantu kang saya untuk dibaca Indoraya Margo Mulyo Permai, Mas Nur Cahyo dan istrinya. Ya, sudah ke depan. Ya, silakan kembali ke tempat. Sana tempatnya pusaran energi yang langsung ke Lahul Mahfuz ke atas. Silakan berdoa di sana, berdoa untuk keselamatan dunia akhirat, anak-anakmu, kemudahan rezekimu dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas
Keberangkatannya dan pulangnya bahkan sangunya akan saya tanggung dari Wahyu Agung Group dan Baja Indoraya. Terus untuk yang kedua, yang ketiga, saya akan memberikan bonus. Bonus ini seperti biasanya, kalau besok door prize, tapi sekarang ini bonus. Mudah-mudahan malam ini yang dapatkan bonus, ini saya tunjuk langsung aja nanti. Pokoknya yang kelihatan dari sini cahayanya merah dari sini ya saya tunjuk aja. Jadi saya akan memberikan 2 unit sepeda motor. Akan memberikan 2 unit sepeda motor. Tahun kemarin yang dapat siapa yang tahun kemarin? Trisno sama Dharma. Dharma sudah nganu ya. Sekarang ini saya pengen memberikan bonus 2 unit sepeda motor. Kalau door prize, TV dan lainnya besok aja di fun game-nya aja ya nanti. Nanti yang ngatur Andre sama Oki sama yang Baja Indoraya, Friska sama ini. Ini akan saya tunjuk. Mudah-mudahan malam ini mendapatkan sepeda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan mana Ihsan? Coba lihat berdiri. Berdiri Pak. Berdiri. Kamu yang nyupiri Mas Farel ya, yang ngantar Bu Sri sama Mas Farel ya. Ya, lah istrimu mana Lih? Ya, kamu di sepeda motor belum Lih? Oh wes. Oh iya belum beruntung berarti ya kamu. Ya wes. Masalahnya ngomong bis sepeda motor. Ini siapa ya? Ini yang kuning ini siapa ini kuning? Berdiri? Iya. Yuk, kok kamu gak jual sepeda kok kok berdiri? Siapa namamu? Supri. Kamu ikut Baja Indoraya udah lama? Berapa tahun? 12. Oh, Bu Wahyu siapa? 11 tahun. Kok kamu belum tahu ini? Ya dulu ya. Belum. Mungkin Pak Muiz berdiri. Ya belum juga ya. Belum. Siapa ya? Kocok berdiri kocok. Nah ini Mas Kocok ini berteman sama saya mulai dari nol. Mas Kocok ini dulu ngantenanya pernah saya datangi, saya ingat kok. Saya di sana makan di Nganjuk itu makan pecel Nganjuk. Mas Kocok ini suka dukanya banyak bantu saya, banyak mau ikut membesarkan Wahyu Agung yang bagian perkapalan. Tepuk tangan tuh Mas Kocok. Ya Mas Kocok tapi belum kesempatan Mas ya tahun depan. Ya nggak apa-apa. Yang penting disanjung sih ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan anaknya sudah masuk TNI loh. Nah itu lebih alhamdulillah. Ada ya ini mana ya ini? Oh nggak usah, kamu nggak beruntung belum. Sing dari Madura itu ada 2 kok. Sing karyawan Wahyu Agung Madura itu ada. Oh 3 ya. Coba Ali mana Ali? Ali. Kamu mancer. Cahayamu merah delima kamu. Kamu beruntung gak kamu? Hah? Ya ini Ali ini anaknya baik. Ya ini saya terima kasih sama kamu Li ya telah banyak membantu. Kamu harus berani. Kamu pengendara utara sekarang ini dengan dipoles sama Oki, kamu sekarang ini sudah lebih bagus lagi. Ya, yang untuk Ali maju ke depan dapat sepeda motor. Ya, untuk Ali. Mantul ya. Ya, Mas. Duduk duduk sana. Ya, duduk. Ini siapa lagi nih ya? Ya, bojomu malah tadi malam kamu tidur sama bojomu ya? Oh ya. Untuk
kedua, sering belikan makan siang saya siapa ya? Yang sering belikan makan siang? Oh, Mbak Partin langsung berdiri, Mas. Ya, Mama. Oh, Mbak Partin. Nah, ini sering belikan nasi siang. Kadang-kadang tak turun perutnya mantap karena meletus, makan siang diganti rujak. Terus mencret itu Mbak Partin. Hah? Sampai campur apa itu Mbak Partin? Ya, Mbak Partin semalam mimpi apa? Oh enggak itu, Mbak Partin ya sudah. Terima kasih. Ya sekarang ini kok ada sebelah kiri ada yang merah ini. Oke, Le, ayo berdiri. Kamu itu dari kepala wakil saya di Surabaya, jenggot ditambah gitu loh, ya. Kamu naik Atan, coba Atan berdiri, Le, kan? Loh, ini podo kata adik. Kamu jenggotnya peluk, rambutnya diputihkan. Ya, rambutnya diputihkan. Ya, kamu belum beruntung nih, ya. Kamu belum beruntung, ya. Sebentar, ini aku. Reza, berdiri Reza. Nah ini salah satu artisnya Wahyu Agung Jakarta ini. Reza, kamu semalam mimpi apa? Saya mimpi bagus Pak. Hah? Mimpi bagus. Jakarta banjir nggak? Enggak Pak, kalau di video. Loh, kamu kalau pulang banjir nggak? Enggak Pak, kemarin saya pulang dari Mabes baru ke Banjar. Oh berarti jalan kaki aja lah, berarti nggak dapat sepeda motor ya. Ya terima kasih. Ini sing baca Indura, sing belakangnya ada rambutnya ini siapa ini? Berdiri siapa ini? Heri. Lah, Heri ini sebenarnya wajah sangar, tapi orangnya baik. Ini kalau sudah bawa truk, minggir kabeh. Maksudnya anginnya minggirkan yang ya. Kamu hati-hati, kamu nggak boleh temperamen, jaga anak keluargamu, anak istrimu ya. Kamu driver boleh driver, semua yang bagian driver baca Indoraya ya. Kamu boleh, tapi emosionalmu ditahan, ya. Emosionalmu ditahan. Tidak boleh sekarang ini dengan dinamikanya lalu lintas yang kuat. Sepeda motor macam-macam ini, ojo sampai kamu emosi lalu merugikan kamu sendiri. Pak Anto ya bisa bantu, tapi efeknya di kamu juga, gitu loh, ya. Kamu di sepeda motor belum? Sudah. Oh ya sudah, nggak usah gitu ya, silakan berdiri. Ya. Sing arek Wahyu Agung sing ganteng iki sapa ini? Oh sing Semarang dulu, Semarang. Elsa, kemarin kamu ketemu Fabio Black ya? Apa? Berdiri dulu kamu, berdiri. Nah, ini Elsa Wahyu Agung Semarang, kesayangannya Bu Sri ini. Ya kemarin kamu lihat Persebaya, PSIS sama ini, ketemu sama siapa kamu? Oh Bruno Silva, ya Bruno Silva. Kamu kemarin dikasih apa sama Bruno Silva? Oh foto. Semalam kamu mimpi apa kamu? Oh gak mimpi, nggak dapat ya wes. Belum dapat. Segadang Wahyu Agung Liga. Ya, enggak. Kamu juga sudah mulai banyak kemajuan ya. Ya, kamu pertahankan, kamu harus siap. Doni mana Doni? Ini Arya, Doni kemarin, Arya kemarin tak kasih. Kamu kalau liburan ke luar negeri ikut, tapi kalau lokal nggak ikut kamu. Besok tak black kamu, saya begitu aja Arya. Mohon maaf Pak, saya ke Semarang ngurusi kantinnya Bapak. Oh ya wis tak ampuni saya begitu. Enggak, ya kamu bagus kan? Ya, termasuk kemarin di Makassar ini kamu juga banyak bagus. Ya, dedikasimu naik. Besok kamu gajimu tak naikkan kamu, ya. Ya, tapi gaji naik, sepeda nggak oleh. Ya silakan berdiri. Ini sepeda satu kok jatuhnya bingung Pak Anda ini.
Agus. Wah, kamu jadi panitia double kamu nih sekarang. Jangan-jangan dapat sepeda motor Gus kamu Gus. Ya kamu Gus, ini agen travelnya ini nanti tolong dibagi pelayanan yang baik ya. Utamakan keselamatan, nanti sampai ke Bromo balik lagi layani yang baik. Nanti pemilihan agen travel atau biro perjalanan ini Pak Anto yang menentukan. Bosnya yang menentukan ini, itu Yani itu yang menentukan sama si Oki itu. Jadi mereka yang menentukan ya, Pak Anto itu tinggal tanda tangan ya wes dibayar gitu. Ya Gus, kamu sepeda motor di mana Gus? Jalur enggak kamu? Oh iya nggak usah kalau ada ya wes. Sepeda motornya nggak perlu aja ini kalau gitu. Ya, sebentar ya, mana. Andre, berdiri Andre. Nah ini Andre ini cikal bakal Wahyu Agung ini, Andre sama Oki. Jadi kamu efek-efek positif, aura positif ini kamu sebarkan ke teman-teman ya, Andre. Ya kamu memang tidak menguasai teknis, tapi kamu harus belajar teknis juga ya. Untuk yang lain, untuk yang tahu masalah teknis ya. Kenapa sampai Andre itu minta, bukan karena Andre nggak bisa, ini harus ada jadi dibantu ya, Ruru, Bayu, Oki dan sebagainya. Karena Andre ini tangan kanan saya di Jakarta, kepanjangan tangan saya di Jakarta. Jadi Andre ini juga berat. Kadang-kadang saya juga kasihan sama Andre, makanya kasihannya perut saya menular ke tempatnya Andre, perutnya sama besar. Ya, tingkatkan Andre, kamu harus dengan senioritasmu di sini ini. Kamu memberikan contoh yang baik, memberikan kepada hal-hal yang positif. Nanti insya Allah lah, saya tidak mulu-mulu ya, mungkin kalau nanti Allah menggaya dan dengan kerja dengan tempat saya dengan loyalitas tinggi, pelan-pelan satu persatu juga sudah saya siapkan untuk kesejahteraannya. Ya, salah satunya si Andri ini, sama sudah ada beberapa orang ya, Andri. Jadikan kamu sebagai contoh, kamu sebagai leader itu di Jakarta ini memang berat. Tapi dengan ini, kalau kamu kerjanya nothing tulus, apa adanya, kamu akan enak, nyaman. Cintailah kerjaanmu seperti kamu mencintai tujumu, ya. Ya, ya wes kamu belum beruntung. Gak usah aja ya ini ya. Oke, sebentar. Adik Andre itu siapa? Rudi, berdiri Rud. Bujumu kok kamu aja Rud? Kamu paling cepet ya? Hah? Kamu nyalip Andre kamu. Ini meeting ketiga atau keempat? Kedua. Oh, cepet sekali kamu Le. Ini Rudi ini kok auranya merah. Ya udah kamu Rud kesini Rud. Ya. Ya untuk Rudi ini adiknya Andre. Karena ini memang pekerjaan yang paling terberat di Wahyu Agung. Memang dia ini kerjaannya tukang belonjo, tapi nggak tahu jujur nggak jujur urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Tapi dia yang melengkapi logistiknya Wahyu Agung. Makanya saya itu kadang-kadang kasihan sama anak ini. Pagi tak lihat di Raden Saleh, besoknya sudah di Koake, tiba-tiba sudah ke mana lagi. Jadi saya salut dapat anak Solo 2 ini. Untuk tahun ini yang sementara, mungkin tahun-tahun depan yang akan saya kasih sepeda motor akan saya gilir lagi. Untuk anak 2 ini, Bismillah yang ketimpa rezeki tahun ini untuk dapatkan sepeda motor. Ya, selamat untuk Ruby sama Ali. Sebelumnya saya juga di sini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seseorang, teman, bahkan orang tua saya yang sudah saya anggap jadi orang tua saya. Beliaunya sangat jujur sekali ketika bapak saya itu dulu meninggal. Saya pengen membikinkan orang tua rumah.
saya punya uang 500.000, 100.000, tak kumpulkan, tak titipkan beliaunya. Akhirnya selama beberapa tahun, 10 tahun saya anak yatim. Makanya Andra, sama Ki, kamu juga seperti Pak Anto, ketika kamu ditinggal ibumu meninggal, kamu tidak bisa menemui. Pak Anto juga sama, ketika orang tuanya Pak Anto meninggal, saya itu tidak bisa menemui. Tapi gak apa-apa, kamu juga saya waktu itu saya tugaskan proses pengawasan membangun masjid yang ada di Katapop Sorong. Kamu pejuang pembangun masjid. Jadi doamu itu nanti yang akan membantu meringankan ibumu di alam akhirat nanti. Ya, kamu kalau itu selalu berdoa. Saya lanjutkan. Saya di sini sangat berterima kasih kepada beliau karena sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri. Akhirnya saya 7 tahun duit itu saya kumpulkan. Akhirnya uang itu saya bikinkan rumah untuk ibu saya. Dan rumah ini saya serahkan kepada ibu saya untuk ditempati. Itu dulu sebelum saya nikah sama istri saya. Dan sekarang ini saya tidak akan melupakan beliaunya. Rezeki yang kamu semua bantu ke saya sisihkan 2,5% sampai 5%. Saya donasikan atau saya bangunkan untuk beberapa masjid. Jadi semua berkat jasa-jasamu semuanya. Tahun ini alhamdulillah saya telah berkat semuanya telah membangunkan 3 masjid. Yang pertama di Solo Sukoharjo yang kemarin saya resmikan sama Bupati Sukoharjo sama Andri. Yang nanti bulan Maret atau April nanti saya juga membangunkan masjid untuk TNI AL yang sebesar 10 miliar plus minusnya di Katapop Sorong. Dan yang tak kalah di depan rumah sakit Charlie Hospital ini saya juga membangunkan masjid berkat tangan dinginnya beliaunya lah. Masjid ini juga sudah, tapi yang jelas beliaunya ini justru yang membantu membersihkan haknya Allah atau haknya masyarakat lain yang lebih utama. Jadi sudah membangunkan beberapa masjid di beberapa titik yang ada di Jawa Tengah. Saya persilahkan untuk Mbak Sis dan Ibu Jumira untuk maju ke depan untuk berfoto sama saya. Terima kasih Mbak Sis. Ini beliaunya Mbak Sis. Cobaan itu macam-macam, sakit cobaan, punya istri cantik juga cobaan, dan macam-macam. Dan saya ini sekarang ini saya dicoba sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cobaannya apa? Rezeki. Saya nanti kalau saya dikasih rezeki yang banyak sama Allah, itu bukan rezeki haknya saya. Makanya ini harus saya bagikan kembali atau saya kembalikan kepada mereka-mereka yang berhak. Makanya saya juga terima kasih kepada Mbak Sis dan Bu Jumira. Semoga amal pembantuan untuk kepada kami dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari semuanya ini apa? Karena berkat dukungan kamu semua atau Anda semuanya ini. Jadi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan banyak terima kasih atas dukungannya. Terus saya juga memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang baca Indra atau Wahyu Agung ini, bila anak-anak semuanya ini ada yang pinter, coba ajukan ke Bu Wahyu atau saya untuk saya biayai untuk beasiswa.
Jadi itu dari saya. Saya juga sudah akan menyiapkan untuk liburan tahun depan. Apa ki? Nanti liburan tahun depan Hah? Burma? Oh belum, tak kira di Burma. Ya, mudah-mudahan tahun depan ke luar negeri ya. Gimana? Luar negeri setuju nggak? Sepi dan lain belum. Luar negeri setuju nggak? Saya setuju ke Pak Santo, ini Jakarta ibu jadi kangen. Setuju? Oh, nggak setengah-setengah, berarti ini balik lagi aja lah. Perjalanan, besok belum ya? Ya, besok malamnya perjalanan ke Bromo. Bromo kondisi sekarang ini musim penghujan. Hati-hati, mungkin kemarin sudah disiapkan ya. Selimut tebel, masker, jaket dan sebagainya siapkan ya. Yang penting anak-anak dijaga, dikoordinasi, Gus, panitia sama siapa nanti di sana juga. Terus kalau yang badannya besar mana, besar gede-gede siapa? Terus menerus pengen memberikan umroh atau apapun, terus menerus memberikan itu. Yang jelas satu, saya jangan dikhianati. Ya, saya jangan dikhianati. Kepercayaan ini sangat mahal, tapi jangan sekali-kali saya dikhianati. Saya ini kalau sudah diselingkuh gak senang ya. Saya tidak mau dikhianati. Ya, lebih baik kalau ada masalah rumah tangga atau apa datang ke kantor. Kalau nggak berani sama saya, takut tak letak atau tak copot, yang ngomong, Pak saya seperti ini, lebih elegan, lebih enak. Pak saya ini seperti ini, Pak saya mau dibantu ini. Itu lebih bagus. Yang pertama kamu juga akan enak, kedua juga kamu menghindari dosa. Dan kalau kamu sering selingkuh, nanti akan kurang ajar nanti. Ya, terus yang terakhir saya tekankan, seluruh karyawan Wahyu Agung sekarang ini fenomenanya kegiatannya di luar Jawa semua, wajib untuk siap ditempatkan di luar Jawa tanpa pengecualian, kecuali ada catatan dari saya atau kebijakan dari saya. Jadi kalau memang tidak benar, konsekuensinya harus bisa saling memahami. Itu sudah saya coba dengan yang lain. Ya, dari saya sekian. Mungkin istri saya mau nambahi. Hah? Oh enggak, nanti malam katanya. Ya, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Agung Pancasila.